Kenapa pada zaman itu belum ada pesawat, naik kapal kayu, mereka bisa terbang sejauh mata memandang? Jawabannya adalah mereka berdakwah membawa agama Islam karena mereka dibesarkan di surau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767 7777227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengasah pisau biarlah tajam, hendak dipakai untuk menusuk. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah terlalu khusyuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dun sana ambo kasadonyo, ba'a kaba, uni, uda, datuk-datuk, bapak-bapak, ibu, lai sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan sama-sama awak hormati Bapak Wali Kota Solo, Bapak Wakil Wali Kota, Ibu Ketua DPRD beserta seluruh anggota yang berhadir, datuk-datuk LPM, nenek mama alim ulama cadik pandai nan gadang dari Simbogala nan ketek dari Sabui Namo, hadirin hadirat kasadonyo insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Waktu ambo belajar di Mesir Kairo tahun 1998 sampai 2002, salah satu senior udah ambo, kakak kelas ambo, namanya Ustadz Jelita Donald. Sampai pulang ke Sumatera, ke Indonesia, ke Minangkabau, ambo diundang oleh seseorang. Ustadz Somad, ya, datang ke pondok kami, besok ada Buya Gadang datang dari bumi Minangkabau. Saya ingin kenalkan Ustadz dengan dia. Ustadz dah kenal dengan dia. Siapa namanya? Ustadz Jelfatullah. Anda kan nama tasya aja. Besoknya kami pun basuolah di dakek danau buatan di Rumbai Riau Pekanbaru. Basuo nampak ambo mukonya. Ay kau udah ambo di Kairo. Rupanya namanya lah berubah jadi Jelfatullah. Padahal inyo dulu di Mesir namanya adalah Ustadz Jelita Donald. Jelita itu jelang 50 tahun. Nyolah satu-satunya udah kami yang jelita tapi berjanggui. Mudah-mudahan ambo dengan Buya Jelfatullah, Ustadz Jelita Donald, basamo di Kairo, berdakwah basamo di bumi Minangkabau, basamo pulau sampai ke surga Jannatul Firdaus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul tausiah pada siang iko adalah kembali ke lah tahu pu kembali ke surau. Ambo paika dari Pekanbaru ke Jakarta 1,5 jam. Dari Jakarta ke Ambon 3,5 jam. Dari Ambon ke Tual 1 jam. Dari Tual naik mobil lagi 1 jam lah, hampir sampai ke Papua. Nama kampung itu Danar. Sampai di Danar ditanya ambo dek tokoh masyarakat Danar, Ustadz dari mana? Saya dari Sumatera pak. Dari Minangkabau. Waktu itu ambo masih ragu menjawab iyo, tapi kalau kini ditanya orang lah yakin. Ustadz dari Minangkabau, ambo ke orang Solo. Tepat pada hari Ahad, hari nang pertama Ahad, hari nang kedua Isnin, hari nang ketiga Selasa, hari nang keempat Arbi'a Rabu, hari nang kelima Kamis, hari berkumpul hari Jumaat, hari Ahad, hari pertama
ambo diangkat sebagai warga kehormatan masyarakat Kota Solo. Resmi tanda tangan Pak Wali, ado cap stempel warga kehormatan, warga yang dihormati, cuma indah ado hak untuk memilih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ambo pai ke Brunei Darussalam, datang mahasiswa dari Universiti Islam Sultan Syarif Ali membawa kitab Tambo. Keceknya datuk-datuk kami berasal dari Minangkabau, Ustaz. Ustaz orang Minangkabau. Iyo kecek ambo, dari puak pihak amak ambo. Lalu kemudian pulau ambo dijamu makan di rumah pihin. Level tertinggi kalau di Malaysia Tan Sri, tapi di Brunei pihin. Pihin iko pernah menjadi menteri pendidikan. Kecek pihin Ustaz Somad, ambo ko datuk-datuk nini ambo dulu orang Minangkabau. Pernah pihin pulang, ambo pernah pulang sekali Ustaz, mencari keluarga ambo, dan ambo dia tahu insya Allah akan ada baswa keluarga. Bayangan ambo nanti bo iko 20 orang, ruponya nan baswa 2000 orang. Kenapa pada zaman itu belum ada pesawat, naik kapal kayu, mereka bisa terbang sejauh mata memandang? Jawabannya adalah mereka berdakwah membawa agama Islam karena mereka dibesarkan di surau. Orang nan di surau pandai mengaji, pandai basilek. Ustaz Somad pandai basilek, basilek lidah. Mengaji seketek-seketek. Jadi kalau ingin anak awak pandai mengaji, mencerdaskan dari buta huruf Al-Quran, dan pandai pulau basilek, indah ada solusi lain selain mengembalikan anak-anak ke surau. Alhamdulillah suraunya lah rancak. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke Madinah. Lah lama Ustaz Somad berceramah, rasanya ikolah suraunan paling indah. Tanggonya saja 10 kateh. Kalau nan sakit kaki sehat insya Allah. Tiangnya macam istana-istana rajo-rajo megah mewah. Di dalamnya banyak bidadari surga. Karpetnya merah menyala, kipas angin, masya Allah. Talinteh jo dia tiambo, mangalah ndak dibuat acara kau di dalam. Iku angeknya luar biasa. Kalau di dalam ndak tamu buya, iku untuk syiar awak basamo. Jadi sadonan talinteh dia tiambo, ambo jawek surang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, bagaimana anak kami Pak Ustadz, serangan narkoba, aliran sesat, ateis, komunis, agnostis, jangan khawatir, solusinya. Walaupun saudaraku di timur sana, di Sulawesi, di Papua, walaupun kalian bukan orang Minangkabau, jangan malu. Solusinya kita ambil dari Sumatera, kembali ke surau. Mungkin di Jawa namanya indak surau, sebab namanya langgar. Maka orang Jawa dilanggar indak mati. Sampai narak ngulong nanti, alat ngulong langgar. Sebabnya langgar, kalau gitu sesuai dengan daerah masing-masing. Kembali ke langgar, kembali ke musola. Maka solusi internet, drama Korea, sinetron India, gadget, telepon, laptop, tidak ada cara lain. Solusi dari nenek moyang kita dulu sampai hari ini tetap eksis, menyelamatkan anak kita kembali ke surau. Ajak anak awak ke surau, maghrib ke isya mengaji. Kalau lah ado, alhamdulillah. Kalau alun ado, minta ke Bapak Ketua LPTQ. Pak Ketua LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Ya, jangan hanya mengirim musabaqah tilawatil Quran. Tingkat provinsi ke Solo Selatan, malam tadi penutupan, siang dilanjutkan Ustaz Somad Tabligh Akbar. Tapi ambo minta supaya para qori-qori'ah kita, hafiz-hafizah kita, mereka dikembalikan untuk maja ke surau dari maghrib ke isya. Kira-kira apa uni udah ambo siap membawa anak ke surau? Dari bunyinya nampaknya alun siap. Siap membawa anak-anak ke surau dari maghrib ke isya? Janji? Serius? Jangan ada dusta di antara kita. Ambolah sampaikan,
Berikut ini pemencetan tombol Maghrib Mengaji yang akan dipencet oleh gubernur bersama Ustadz Abdul Somad, disaksikan kepala kantor Kementerian Agama. Anak-anak indah adonan mengaji. Sebab tidak selesai dengan pemencetan tombol, Besti. Ini harus bekerja sama antara orang tua. Orang tua tidak bisa menyuruh, "Baik ke surau, baik ke surau, baik ke surau." Apa indak ke surau? Apalah dewasa. Baik ke surau, baik ke surau. Ama indak ke surau? Ama ingin shopping. Tidak bisa, mesti awak mantanyo. Sebelum azan berkumandang jam 6 sore, datang awak mantan anak-anak awak duduk mencaliknya. Inyo belajar mengaji ke guru, awak membaca Quran, berzikir, baca Yasin, malam Jumat Al-Kahfi, baca Al-Muluk. Maka insya Allah anak-anak awak menjadi anak yang soleh dan solihah. Laptop mati, TV mati, handphone mati dari maghrib ke isya, mesti konsisten. Handphone ambo mati, laptop mati, TV mati, komputer mati. Alhamdulillah Buya, sesudah Buya ceramah petang dari maghrib ke isya memang sadonyo mati. Ke surau indah pemadaman bergilir. Kalau indah ada keinginan dari awak, apalagi kepala rumah tangga, bapak dan ibu mesti bersama. Mungkin apaknya mau, anaknya pula insya Allah taat kepada bapak dan ibu. Yang penting bekerja sama. Ar-rijal, kepala rumah tangga, bapak-bapak, udah mbok, qawwamuna 'alan nisa, yang membimbing perempuan. Mestinya bapak nan maja istri baca Quran, Iqra, alif bata, sembayang, berzikir. Tapi dek awak indak mampu, dek sibuk manggale baniago, maka kita serahkan ke surau. Ado mengaji dari maghrib ke isya. Adapun pengajian dibuat ba'da isya. Oh, kalau ba'da isya pengajian pulang terlalu malam, Pak Ustaz. Saya nggak setuju kalau ba'da isya, Pak Ustaz. Terlalu lambat. Waktu nonton Real Madrid Barcelona, Liverpool jam jam 2. Itu Pak. Tidak ada istilah terlalu malam. Dari maghrib ke isya mengaji. Dari ba'da isya setengah jam pengajian, setengah jam tanya jawab. Senin malam Selasa akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, supaya akidahnya bana ahlus sunnah wal jamaah. Selasa malam Rabu fikih, halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad, rukun, syarat, wajib. Hari Rabu malam Kamis akhlak. Ambo anjurkan pakai buku tasawuf modern Buya Hamka. Buya Hamka kalau mana saya tiurang pakai buku tasawuf modern. Katikonyo susah menasihati dirinya dalam penjara, makanan inyo pakai minta tolong ke polisi, tolong bawakan buku saya tasawuf modern. Saya mau membacanya untuk menasihati diri saya. Ustaz tahu kisah kau dari mana? Dari nonton film Buya Hamka kedua patang. Saksikan tanggal 21 Desember nonton bareng Buya Hamka 2 di seluruh bioskop seluruh Indonesia. Ambo pun dikomplain orang. Apa nih Ustaz Somad? Ngajak orang nonton. Mengingatkan lagi kepada Buya Hamka. Dan Buya Hamka itu ternyata dibesarkan di surau. Jadi banyak orang sekarang, kamu kenapa jadi penjahat? Kamu kenapa pemabuk? Kenapa pakai narkoba? Saya ini broken home Pak Ustadz. Orang tua saya sibuk. Buya Hamka orang tuanya sibuk, tapi dia dibesarkan di surau menjadi ulama. Alumni universitas banyak, tapi tak sholat. Profesor, doktor, insinyur, hebat, cerdas, tapi tak sholat. Alumni surau, insya Allah sholat. Dia apa? Sebabnya di surau. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solusi untuk masa depan anak Indonesia adalah program KKS, kembali ke surau. Ekonom patamu. Nan kedua, suraunya lah runtuh. Bahkan jadi novel. Judul novelnya Runtuhnya Surau Kami. Anafis, runtuhnya surau kami. Itu tidak terjadi di Solo.
Dari mana Ustaz tahu? Tidak akan runtuh surau ini sampai hari kiamat. Tiangnya kokoh, bukan lagi dari kayu. Dan ini biayanya 4,5 miliar. Allahu Akbar. Beko ditanya di orang, kamu dari Solo? Iya. Tahu surau yang 4,5 miliar itu? Kamu kalau ditanya di orang, Ustaz Somad dari Solo? Iya. Pernah ke Solo? Kau warga Solo kamu? Tahu surau yang 4,5 miliar itu? Kau foto ambo. Ambo lah sampai ke situ. Lah masuk ke dalam alun sebab di teras ceramahnya. Beko awak cari ke dalam. Cantik luar biasa, Masya Allah. Lengkap pakai kacu-kacu, cantik dan indah. Indahnya lah jamaah nan di dalam kok. Memang pandai orang kau mencari tampe. Dingin rupanya di dalam Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nan kayo-kayo, nan pitinya banyak, surau tabek lah selesai. Cari surau-surau nan lain, bantu pembangunannya. 2-3 sak semen, batu bata kerikil, AC dan kipas angin, karpetnya selesaikan. Itu nanlah jadi bekal awak menghadap Allah. Mobil yang besar tinggal, rumah yang besar tinggal, bini yang besar. Nah, kau mau waktu menyabut tadi kasih nana mau menunjuk. Kalau kamu kau ada tersinggung orang mereka. Tinggalkan kasadonyo, yang kekal abadi adalah surau. Maka kalau kayu ada pitih, bangunkan ke surau. Bisnismen, ruko banyak, sawit sejauh mata memandang, tinggal. Kekuasaan tak akan lama, paling lama 2 periode. Itu pun kalau tak ditangkap KPK. Pakai tanda tangan untuk membangun surau. Ada masjid, letakkan batu pertama. Masalah urusan letak batu pertama, serahkan ke Ustaz Somad. Masalah menyelesaikan, serahkan ke Pak Wali. Hebat nama membuat gambar kami bertiga di sebelah. Itu makna Ustaz Somad menunjuk itu, maksudnya adu surau dan alun selesai. Itu makna alun selesai. Lalu dijawab dari Pak Wali sebelah kanan, insya Allah selesai. Lalu diperintah dari Pak Wali ke Pak Wakil, Pak Wawa, Ba'a, kecek Pak Wawa mengelus dada, insya Allah. Nah, itulah makna gambar. Insya Allah ada pitinya, keceknya. Awak doakan Pak Wali dan Pak Wawa, Wakil Wali Kota, selalu harmonis dalam membangun agama, bangsa dan umat Kota Solo ke depan, insya Allah. Karena kalau mereka bekerja sama, insya Allah banyaklah surau-surau yang akan ambo tolong diambil gambar ambo, tim Ustaz Abdul Somad. Beko akan ambo posting di Instagram Ustaz Somad yang followernya 8 juta itu. Maka sui ambo nan balon follow lah. Supaya ambo share saudaraku yang ada dari Sabang, Aceh sampai Papua. Kalau kalian punya kekuasaan, kalau kalian punya harta, kalau kalian punya jabatan, kalau kalian punya harta, pakailah bangun surau. Contohnya mana? Surau yang ada di Kota Solo. Allahu Akbar. Nang katigo. Jangan cuma berkumpul di surau waktu pembukaan, waktu manta anak baca Quran, tapi juga surau tempat berbagi kesusahan. Kami kok ndak ada modal untuk tanam padi, Ustadz. Insya Allah kami carikan solusinya. Kami kok ndak ada modal untuk pupuk, Ustadz. Insya Allah ada solusinya. Ikolah masa memanen kami kesulitan, jangan sampai terjerat rentenir lintah darat. Insya Allah kami carikan solusinya. Solusinya basamo itu yang disebut dengan Baitul Mal. Baitullah tempat menyembah Allah. Baitul Mal tempat harta. Isinya 7: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Tadi orang lama gipiti sadonya untuk Baitul Mal. Buya Jelfatullah pun lah mengirim pulau. Dan kami alun danga, Ustaz Somad alun nado menyetor ke Baitul Mal lai. Itulah gunanya amplop kombo bau. Iko ambo serahkan ke Baitul Mal, namo atas namo ambo dan Bapak Dr. Andus Haji Nazar beserta keluarga. Jumlahnya 2 juta rupiah.
mudah-mudahan mengalir sebagai amal jariah kami awak kita kasadonyo insyaallah. Tolong capek diambil sebelum ambo berubah pikiran. Bapak Ibu yang dimuliakan, indah seberapa, tapi paling indah man yassara an mu'sirin. Dokumentasi dah. Berkawah. 2, 3. Barakallahu fiik. Barakallah. Yuk sekali lagi. Barakallah. Terima kasih. Terima Ustaz. Yo. Kita semua warga terima kasih. Insyaallah. Bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Makonan menyerahkan tadi untuk baitul mal, memudahkan urusan saudara kita, dimudahkan Allah pula urusannya di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba. Makanal abdu fi auni akhi, salamu hambonyo itu mau menolong saudaranya. Maka insya Allah, adapun ibu-ibu, bapak-bapak, nan lupa membawa dompet, nan indak membawa piti, silakan serahkan cincin, gelang, rantai, subang, anting, gelang kaki, gigi ameh. Insya Allah beko dijual dan itu akan dijadikan modal baitul mal, sehingga saudara kita yang datang sholat kesulitan, tertolong dia. Menangis dia berdoa, menetes air matanya. Boleh jadi doa kita tak dikabulkan Allah, tapi doa saudara kita insya Allah dikabulkan karena dia berdoa untuk kita, karena cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nampak tamu? Kembali ke surau anak-anak awak. Yang kedua, kembali ke surau pejabat-pejabat orang kaya, bantu dengan uang harta kekuasaan. Yang ketiga, kembali ke surau bangkitkan ekonomi umat melalui baitul mal. Nang keampe, kalau anaknya labalaja ke surau, penguasanya lah ke surau, ekonominya dibangun melalui surau, tentu pas giliran politik orang akan bertanya juga ke buya-buya di surau. Buya, iko beko tanggal 2 ampe baleh Februari 2002 sampai 5 nak awak pilih DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden. Anaknya dididik, pejabatnya dinasehati, ekonominya dibangkitkan. Ketika giliran politik, indak akan mungkin inyo magih suaronyo ke orang lain nan indak peduli ke surau. Paham? Jale? Apa yang masuk Ustaz Makasui kan? Bahwa memilih orang baik yang berpihak ke surau hukumnya wajib. 5 menit di TPS itu akan berpengaruh 5 tahun ke depan. Nana mau sampaikan iko batu apa indah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo bukan orang politik, ambo bukan orang partai. Tapi jamaah yang lah sholat, anaknya dididik, pilihlah orang nan peduli surau, pilih orang nan perjuangkan surau, pilih orang nan katiko palu diketuk DPRD, sekian dana untuk surau, setujuinya, itulah orang yang layak. Adapun orang nan tak pernah ke surau, memusuhi surau, padahal dana itu milik rakyat. APBD, APBN itu milik masyarakat. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Pagaruyung, kita bukan di kerajaan Majapahit, kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan demokrasi Pancasila. Suara yang terbanyak itulah yang paling hebat. Kekuasaan di Indonesia berada di ujung jari Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai golput, jangan tidak nyoblos. Orang baik, pilih orang baik, pilih orang surau, dudukkan peduli surau. Insya Allah selamatlah kita dunia akhirat insya Allah. Amin ya rabbal. Nan terakhir nang kalimo, pesannya adalah walaupun ikhtiarnya sudah, anak-anaklah diantar, pejabatlah membangun, ekonomi dibangkitkan, politik melalui surau. Nang kalimo, jangan lupa
akhir majlis di surau membaca doa. Karena doa silahul mukmin, doa itu senjatanya orang beriman. Jadi kata Pak Wawa, Ustaz Somad, beko awak ke surau, tanda tangan prasasti, tolong agiah kultum. Kultum itu artinya kuliah 7 menit. Ambo tadi start jam 1, kinilah jam 1.30. Rupanya ambo lah tagak di siko 30 menit. Sesuai dengan yang tertulis di botol 300 ml. Tapi biasanya Buya anak tagak sejam, itu kalau botolnya gadang. Bukan dek botol gadang ketek, tapi memang dia gih tahu ini acara silaturahim. Bapak Ibu, mudah-mudahan silaturahim awak iko memanjangkan umur dan memurahkan rasaki awak. Insyaallah panjang umur, murah rasaki, basuwo awak lay di surau tabe iko insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis, mari awak sama berdoa supaya awak tetap bertaut hati karena Allah, bersahabat karena Allah, mendoakan orang-orang lanam memperjuangkan pembangunan surau tabe, supaya keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu soleh dan solehah menjadi para penghafal Quran. Solo baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pemimpinnya adil dan amanah. Begitu juga negara kesatuan Republik Indonesia. Ala hadhihi niyah, untuk niat nan baik-baik iko Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767 7777227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.